Film dimulai dengan menampilkan pasukan khusus negara, yang sedang melengkapi diri dengan senjata, karena mereka akan menangkap seorang gubernur yang telah membuat rakyat sengsara. Sementara itu di rumah mewahnya, sang gubernur bernama Sandro tengah bersantai membuat kopi kesukaannya. Ia tampak tidak peduli meski telah diduga menggelapkan anggaran kesehatan, sehingga banyak puskesmas terpaksa membiarkan rakyat sakit terbengkalai. Pasukan khusus tersebut langsung menggeledah rumah sang gubernur, dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Sesampainya di markas, sang gubernur digiring melewati para wartawan tanpa raut penyesalan. Miguel dan Edu pun terus membawanya ke dalam ruang tahanan. Miguel merupakan ayah beranak satu, yang telah bercerai dengan istrinya. Kecintaannya kepada negara sama besarnya dengan kecintaannya terhadap putrinya. Brazil dan Alice adalah dua sisi koin yang mengisi jiwanya. Oleh karenanya, Miguel sangat membenci tindakan koruptif, karena sangat merugikan rakyat dan negara. Keesokannya di ruang penahanan sementara, Miguel dan Edu menginterogasi sang gubernur. Namun Gubernur Sandro tetap tidak mau mengakui kejahatannya, malah menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Miguel pun memberikan bukti rekaman, yang membuat sang gubernur terdiam. Find the fucking snitches who blabbed and make sure they stay quiet this time. Beberapa saat kemudian pengacaranya datang, Miguel dan Edu terpaksa menghentikan percakapan. Sepasang sahabat karib tersebut bertekad untuk tidak meloloskan sang gubernur, bagaimanapun caranya ia harus mendapatkan hukuman. Setiap kali pulang, Miguel selalu merasa tenang, sebab Alice mampu menguatkan tekad dan harapan akan masa depan. Malam itu, mantan istrinya bernama Isabella datang, untuk menjemput putrinya pulang. Sebelum pergi, Alice meminta izin ibunya untuk menonton bola secara langsung di stadion bersama ayahnya. Isabella ikut senang dan tidak keberatan untuk kembali mengantarkan Alice saat pertandingan tiba. Sementara itu di sebuah hotel, seorang pengusaha kaya bernama Antero Gomez, menemui seorang menteri wanita. Kabar penangkapan Sandro yang merupakan kaki tangannya, telah membuatnya khawatir. Oleh karenanya ia meminta kepada ibu menteri, agar operasi tersebut secepatnya ditangani. Sandro tahu bahwa dirinya akan bebas segera. Ia pun berkata kepada pengacaranya, bahwa akan ada perburuan setelah ia keluar dari sana. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Siqueira, mengapresiasi kesuksesan operasi yang dipimpin oleh Miguel dan Edu kemarin. Namun kini ia memerintah mereka untuk pindah tugas menangani kasus lainnya. Miguel menjadi keberatan dan curiga, karena pembuktian tindakan korupsi gubernur seharusnya dilakukan tanpa jeda. Keesokannya, Miguel dan Edu terpaksa melaksanakan perintah yang diberikan. Tak lama kemudian, Edu meminta Miguel untuk segera berangkat ke pertandingan, sementara ia akan mengurus sisanya. Miguel berterima kasih atas pengertian sahabatnya. Setelah beberapa saat menunggu, Isabella dan Alice akhirnya ditemui oleh Miguel. Ia membawakan putrinya hadiah berupa jersey timnas Brazil, yang lantas langsung dipakainya. Keduanya pun segera pamit dan berlari mencari taksi secepatnya. Sayangnya tak lama berselang, taksi mereka terjebak macet di jalanan, sedangkan pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Miguel tidak punya pilihan selain mengajak Alice berjalan agar bisa lebih cepat sampai. Namun beberapa saat berjalan di keramaian, Alice tiba-tiba roboh oleh sebuah tembakan entah dari mana berasal. Miguel menjadi panik dan langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Para dokter memintanya menunggu di luar, sementara mereka akan melakukan pembedahan. Setelah sekian lama menunggu, para dokter tak kunjung keluar memberinya kabar. Miguel pun masuk dan melihat fakta menyakitkan, akibat korupsi anggaran kesehatan. Ternyata putrinya tidak dibedah, dan hanya dibiarkan terlentang di antara sekian pasien lain yang terbengkalai. Tidak ada yang bisa Miguel lakukan selain meratapi penyesalan dan menahan kemarahan. Isabella kemudian juga tiba, dan tidak bisa menerima fakta bahwa putrinya telah tiada. Sementara itu di gedung KPK, Gubernur Sandro telah mendapatkan kembali kebebasannya. Edu berusaha menenangkan Miguel, yang sangat terpukul atas apa yang menimpanya. Edu tidak ingin sahabatnya melakukan tindakan bodoh, karena terlalu tenggelam dalam kesedihan. Miguel pun melampiaskan dukanya dengan berlari di jalanan, sambil mengenang Alice yang tadi malam masih bermain dengan riang. Di saat yang sama, Gubernur Sandro memberikan keterangan pers di dalam kantornya. Ia berkata bahwa tuduhannya telah dibatalkan, karena ia memang tidak melakukan kesalahan. Sedangkan di luar gedung, ribuan demonstran datang karena tidak terima atas pembebasan Sandro. Namun Sandro tidak gentar, dan malah memberikan pernyataan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden selanjutnya.
Miguel yang melihat para demonstran membanjiri jalanan, kemudian ikut masuk ke dalam kerumunan. Namun saat ia mencoba maju, dua polisi lantas menyerang. Bentrokan antara polisi dan demonstran tak bisa dihindarkan. Para polisi menembakkan gas air mata, yang lantas membuat Miguel terjebak di dalamnya. Tiba-tiba sebuah topeng masker terjatuh di samping Miguel. Miguel pun segera memakainya, dan mulai melumpuhkan para polisi dengan begitu mudahnya. Ia terus melabrak masuk dan memanjati pilar gedung. Kekacauan di luar membuat para pengaman mengawal Sandro ke dalam ruangan. Miguel memecahkan kaca, dan terus masuk memburu penjahat negara. Setelah melumpuhkan para penjaga, Miguel lantas menemui Sandro dan menghajarnya di atas meja. Ia luapkan segala kekesalannya, hingga kemudian Gubernur Sandro tak lagi bernyawa. Kabar terbunuhnya Gubernur Sandro menjadi penyelidikan baru yang harus diungkap oleh Edu. Beberapa demonstran telah ditangkap untuk mengetahui identitas sang pemburu. Namun satu di antara mereka, rupanya diam-diam mengenali wajah Miguel yang baru datang ke kantor hari itu. Miguel pun menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Akhirnya Miguel lebih dulu memilih wanita yang dicurigainya untuk diinterogasi. Ia bernama Nina Souza, yang pernah ditangkap karena kasus pertasan. Nina yang tidak mau basa-basi, kemudian menuliskan bahwa ia telah merekam aksinya semalam. Ia juga menuliskan passwordnya, agar Miguel memeriksa sendiri HP-nya. Sementara itu di restoran Bintang 5, Antero Gomez bersama para petinggi partai, yang juga merupakan bagian dari pemerintahan, mendiskusikan calon presiden pengganti Sandro. Gomez mengusulkan agar partai mengusung putranya sebagai kandidat, karena hanya dia yang bersih dari catatan kriminal. Meskipun publik masih kurang mengenal, namun Gomez tidak akan kekurangan uang untuk mengkampanyekan putranya. Tanpa menunggu lama, Gomez Junior pun langsung membuat iklan kampanyenya. Nina yang telah dibebaskan, kembali datang ke toko penyewaan komik tempatnya bekerja. Bosnya pamit untuk pulang duluan, karena sejak pagi ia telah berjaga sendirian. Nina pun segera mencari tahu identitas Miguel di internet, dan jabatannya di dalam pasukan khusus bersenjata. Di apartemennya, Miguel berusaha ditemui oleh Isabella. Namun Miguel diam saja dan tidak mau membukakan pintu untuknya, karena ia tidak ingin Isabella melihat apa yang ada di dalam kamarnya. Ketika mulai larut malam, Nina telah menutup toko dan hendak pulang. Namun tiba-tiba Miguel mencegatnya di jalan. Miguel meminta Nina untuk masuk, atau ia akan membuka identitasnya sebagai hacker paling diburu oleh negara. Nina pun terpaksa menuruti perintahnya. Rupanya, Miguel meminta Nina untuk mendapatkan informasi dari laptop Gubernur Sandro yang telah didapatkannya. Miguel ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam penggelapan dana anggaran kesehatan. Nina kemudian membawa Miguel kembali ke toko, karena ia harus meretas sandinya. Akhirnya Nina berhasil menggali data, setelah mengurai gambar kucing dalam email Sandro. Miguel pun segera kembali ke apartemen, untuk mengemasi semua senjata dan topeng. Ia kemudian berkendara ke sudut kota, tempat di mana ia akan memulai operasinya. Setelah selesai membuat peta, Miguel pun telah siap untuk mengeksekusi para pengkhianat negara. Sasaran pertama adalah seorang wali kota, yang lantas Miguel jatuhkan dari lantai 5. The police still have no comment. Sasaran kedua merupakan petinggi partai, yang langsung Miguel eksekusi saat sedang menghitung uang. Satu persatu dari penghisap uang rakyat, tidak diberi ampun oleh Miguel karena sudah tidak pantas sebagai pejabat. The Awakener. Media lantas ramai memberitakan, dan menyebut sosok Miguel sebagai sang pembangkit perlawanan. Si Cueras sebagai kepala pasukan khusus menjadi marah, karena ia akan dianggap gagal menjaga keamanan. Beberapa hari kemudian, Miguel kembali mengunjungi Nina di tokonya. Sambil pura-pura mencari komik, Miguel berkata bahwa ia harus menemukan dalang utama di balik semuanya. Miguel kemudian menemani Edu, yang terus mencari tahu sosok sang pembangkit. Edu berkata bahwa kemampuan sang pembangkit membuktikan bahwa ia bukan orang sembarangan. Edu curiga bahwa ia bisa saja dari kalangan polisi sepertinya. Miguel berusaha santai, dan mengajak Edu untuk lebih dulu istirahat dari kerja. Nina akhirnya memberikan Miguel nama, dan tempat di mana ia bisa membunuhnya. Miguel harus mencapai atap bangunan, tempat di mana sasarannya akan melakukan pertemuan. Miguel lantas bersiap dengan senjata lengkap, dan langsung berangkat.
Sedangkan Edu yang berusaha memahami berkas, segera menyadari siapa target korban selanjutnya. Ia pun juga bergegas ke tempat yang sama. Miguel terus masuk ke dalam koridor bangunan, dengan arahan Nina yang telah meretas sistem keamanan. Antero Gomez kemudian datang, disusul oleh Ibu Menteri beberapa saat berselang. Miguel berjalan tanpa suara, sambil sesekali bersembunyi dari karyawan yang lewat. Di lantai paling atas, Antero Gomez langsung mengutarakan maksudnya, bahwa Ibu Menteri harus menghentikan operasi pasukan khusus bersenjata, karena merugikan mereka semua. Sebagai imbalan, Ibu Menteri akan mendapatkan sekoper penuh uang. Sementara itu di luar, Edu baru saja datang. Miguel terus mengendap masuk, agar bisa membunuh Ibu Menteri sebelum pulang. Namun tiba-tiba, Edu melihatnya, Miguel pun segera berlari kabur secepatnya. Edu berhasil memasukkan beberapa tembakan, namun Miguel terus kabur dan menghilang. Nina kemudian mendapati Miguel tengah kesakitan. Ia meminta Nina untuk menjahit punggungnya, yang telah ditembus oleh tembakan. Pertemuan Ibu Menteri dengan Antero Gomez membuat keduanya sadar, bahwa negara ini telah didikte oleh uang. Ketika pagi menjelang, Sikuera diperingati oleh mantan pengacara Sandro atas kejadian semalam. Antero Gomez pun menjadi khawatir, dan memerintah agar sang pembangkit bersama hacker yang membantunya segera dimusnahkan. Miguel dan Edu terus mengumpulkan bukti atas korupsi anggaran kesehatan oleh pejabat nasional. Namun Sikuera lantas memerintah mereka untuk menghentikan penyelidikan. Ia berkata bahwa Ibu Menteri telah menutup kasus ini karena kurangnya bukti. Edu menjadi heran, karena ia sudah punya semua data yang dibutuhkan. Di ruang latihan setelahnya, Miguel meminta maaf karena tidak membantu Edu semalam. Miguel beralasan bahwa ia harus menemui Isabella, karena telah membuat perjanjian. Sepulangnya, Miguel langsung bersiap untuk membereskan dalang kekacauan negeri. Antero Gomez harus mati di tangannya malam ini. Di rumah mewahnya, Antero Gomez dan putranya, bersama pimpinan masing-masing partai membicarakan pemilu. Namun putra Gomez tampak gugup lalu pamit keluar. Rupanya ia merasa tidak siap untuk menanggung beban kepemimpinan. Secara empat mata, Gomez membujuk putranya agar tenang. Sedangkan dari kejauhan, bidikan Miguel mengarah ke kepala sasaran. Ketika ia menarik pelatuknya, peluru melesat menembus sang putra. Gomez pun menjadi panik, dan hanya bisa menangis. Media lantas memberitakan, bahwa sang calon presiden telah tewas karena sesak nafas. Gomez rupanya tidak ingin putranya diketahui meninggal karena tembakan. Antero Gomez kemudian kembali mengumpulkan pimpinan partai, untuk mendiskusikan calon pengganti anaknya. Ia berkata bahwa sekarang ia punya simpati publik, dan punya uang untuk biaya kampanye. Oleh karenanya, hanya dialah satu-satunya orang yang pantas maju sebagai kandidat. Sementara itu, Oliveira telah mendapat info lokasi sang hacker. Ia pun langsung mendatangi toko Nina, yang rupanya hanya ada bosnya di sana. Nina yang datang beberapa saat kemudian, menjadi terkejut karena bosnya sudah tak bernyawa. Secepatnya ia pun kabur keluar, untuk mencari perlindungan kepada Miguel. Di rumah Isabella, Edu mendapat keterangan bahwa Miguel tak pernah menemuinya. Isabella berkata bahwa Miguel malah menghindar, dan tidak mau menerima kunjungannya. Edu tidak menyangka, bahwa Miguel telah berbohong kepadanya. Nina yang ketakutan terus berlari, dan langsung memeluk Miguel. Anak buah Oliveira pun telah sampai untuk menghabisi keduanya. Tanpa menunggu lama, hujan peluru menyerang mereka. Miguel dan Nina segera berlindung ke balik meja. Anak buah Oliveira mendekat perlahan, namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba Miguel muncul dan langsung melumpuhkan mereka. Miguel lantas kembali menghilang tanpa suara. Satu anak buah Oliveira terus menyusuri ruangan mencari keberadaan Miguel. Sesaat kemudian, Miguel tiba-tiba menyerang dan langsung mengakhiri lawan. Namun Nina telah berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Oliveira. Miguel tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak mau Nina kehilangan nyawa. Oliveira pun memerintah Miguel untuk membunuh Julia, yakni calon presiden saingan Gomez, jika ingin Nina tetap baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, para pasukan khusus berdatangan ke tempat kejadian. Edu lantas menemukan pemutar musik milik Alice, yang memang selalu dibawa oleh Miguel. Untuk memastikan dugaannya, Edu memanggil Isabella untuk bicara. Isabella menjadi terkejut akan fakta, bahwa Miguel adalah sang pembangkit. Di hari debat kandidat akan diselenggarakan, para pasukan bersiap untuk mengamankan studio siaran. Moderator mempersilahkan kedua calon untuk saling mengajukan pertanyaan. Sedangkan dari atas atap, Miguel melompat melumpuhkan seorang penjaga keamanan. Ia terus masuk dan melakukan aksinya tanpa keributan.
Julia mempertanyakan Gomez atas tindakan koruptif yang dilakukan pejabat yang didukungnya selama ini. Gomez beralasan bahwa ia telah salah menaruh kepercayaan. Oleh karenanya, hari ini dirinya maju sebagai calon yang akan membuat perubahan. Oliveira menunggu aksi Miguel, sambil tetap menyekap Nina di sampingnya. Miguel telah berhasil masuk, dan mulai mengarahkan bidikannya. Edu menjadi curiga, karena beberapa agennya tidak menjawab komando. Ia pun mencoba menaiki tangga untuk memeriksa. Ketika Miguel akan menarik pelatuknya, Edu tiba-tiba datang dan menyerang. Keduanya lantas saling menghajar, hingga kemudian masing-masing pistol mengarah ke kepala lawan. Miguel melepas topengnya, karena Edu sudah tahu identitasnya. Edu meminta sahabatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Miguel berkata, bahwa polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan pencuri yang bertopeng pejabat. Miguel pun kembali mengambil senapan, tanpa peduli meski Edu mengancamnya dengan todongan. Hingga kemudian, Nina memanfaatkan kesempatan dengan menyerang Oliveira. Tusukan pecahan kaca di perutnya, membuat Oliveira terkapar tak bernyawa. Di kantor pasukan khusus setelahnya, Miguel digiring sebagai tahanan. Ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan identitasnya segera diungkap oleh berbagai media. Juga diberitakan bahwa tembakan Miguel malam itu, telah meleset dari kepala sasarannya. Beberapa hari kemudian, pemilu nasional mulai dilaksanakan. Dan sudah bisa dipastikan, bahwa yang menang pastilah yang punya lebih banyak modal. Antero Gomez bersama tim sukses dan pimpinan partai, langsung memberikan sambutan kenegaraan. Sementara itu, seorang agen mendatangi Miguel di selnya. Ia kemudian digiring masuk ke dalam ruang kunjungan, yang mana Siguera telah ada di sana. Sang agen lantas memukuli Miguel dengan membabi buta, atas perintah Siguera. Setelah Miguel babak belur, Siguera kemudian berkata, bahwa korupsi adalah bahan bakar bagi roda negara. Sehingga siapapun yang menjadi penghalang, akan pasti dilibas tanpa rasa iba. Namun Miguel tidak gentar, dan malah menantang mereka untuk membunuhnya. Siguera pun memberi aba-aba, agar Miguel dihabisi segera. Setelah Siguera keluar, sang agen tiba-tiba membunuh anak buahnya. Dengan demikian ia bisa membunuh Miguel, dengan tuduhan menyerang petugas. Namun seketika Miguel memberontak, dan mengaitkan borgolnya ke leher agen. Miguel terus mencekiknya, hingga akhirnya sang agen menemui ajalnya. Miguel lantas mengumpulkan semua senjata yang ada di sana. Ia kemudian mengendarai mobil menuju sasaran terakhirnya. Sesekali wajah Alice terlihat di kaca, seakan ia masih baik-baik saja. Sedangkan Edu yang baru tiba, segera menyadari bahwa Miguel akan membunuh Gomez di kantornya. Gomez sendiri tengah tertawa menikmati awal mula kekuasaan yang akan dinikmatinya. Di lantai dasar, Miguel telah melumpuhkan para penjaga keamanan. Ia terus beranjak naik tanpa ketakutan dan melawan setiap pengawal yang menyerang. Gomez menjadi terkejut mendengar suara tembakan di luar. Ketika Miguel membuka pintu, Gomez lantas menghujaninya dengan peluru. Namun Miguel tetap berdiri seakan tidak merasa sakit sama sekali. Miguel kemudian membuka topengnya dan mengokang senjatanya. Gomez berusaha tenang dan menggertak dengan ancaman. Namun tiba-tiba, sesaat kemudian, puluhan pengawal berdatangan. Miguel pun mengeluarkan remote dan menekan tombol ledakan.